Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, Solusi CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas tentang file report bocoran soal SKD Kedinasan 2021 hari kelima. Wajib tonton supaya lulus. Oke, ini ada FR dari beberapa peserta. Untuk TWK-nya 45 butir Pancasila pahamin kalau bisa dihafalin. Terus nilai-nilai nasionalisme dan nilai-nilai bela negara. Jadi 45 butir Pancasila ini adalah akar dari TWK ya. 45 butir Pancasila adalah akarnya dan pasal-pasal Undang-Undang 45 itu adalah batangnya. Kemudian nasionalisme, bela negara dan lain-lain itu adalah cabang dan daun-daunnya. Bahasa Indonesia juga seperti itu. Pelajarin juga bahasa Indonesia tentang kayak simpulan paragraf, ide pokok, kalimat utama, kata baku, gitu-gitu sering latihan aja. Terus pahami benar perilaku nasionalisme dan perilaku bela negara tuh kayak gimana. Intinya TWK rasa TKP. Jadi TWK tuh gak terlalu banyak hafalan ya. Kebanyakan penalaran lah kayak TKP ya. Lebih kepada implementasi sehari-hari. Alhamdulillah saya tadi dapat operasi bilangan yang susah cuma satu. Ini untuk TIU-nya ya. Operasi bilangannya susah, cuma satu yang susah, kata dia. Kemudian TWK implementasi dari pasal 29 ayat 2 yang tentang kebebasan beragama ya. 29 ayat 2 tuh ya kemerdekaan memeluk agama dan beribadah. Pokoknya yang ditanyakan implementasinya. Kemudian tujuan bangsa Indonesia pada alinea keempat sesuai dengan pasal 31. Pasal 31 itu tentang warga negara wajib pendidikan dasar, pemerintah wajib membiayai. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian jika Presiden Wapres diberhentikan terbukti melakukan pelanggaran, baca pasal 7B ayat 5 sama 6. Maka MPR berhak baca ya. Itu udah dikasih opsinya nih. Pasal 7B sama 6. Ayat 5 sama 6. Kemudian cara yang dilakukan Indonesia terhadap perang Libanon dan titik-titik. Lupa aku pokoknya tahun 2006. Cari kalimat utama dalam paragraf. Kemudian kalimat efektif. Kalimat ejaan yang benar dan salah. Kemudian Undang-Undang 45 sebagai hukum tertinggi, selebihnya nalar ke TKP. Pandai-pandailah milih. Oke, seperti itu ya. Ini muncul terus ya, kalimat efektif, kalimat ejaan yang benar. Kemudian di TWK yang lembaga-lembaga rata-rata kalau ada keluar pasti lembaga hukum atau yang berkaitannya, kayak tugas MK. Jadi lembaga-lembaga kayak lembaga hukum yang ada di undang-undang itu kan MK, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial ya. Kalau Mahkamah Konstitusi itu peranannya apa ya? Kalau Mahkamah Konstitusi itu kalau cara ngafalinnya ya kalau MA seperti apa tugas pokoknya, kalau MK seperti apa. Kemudian ngabisin waktu soalnya kalau stuck di satu soal. Jadi pokoknya jangan stuck, jangan berhenti di satu soalnya. Kalau misalnya soalnya susah lewat saja.
Yang parahnya pas udah dilewatin, soalnya juga susah. Jadi dia udah ngelewatin suatu soal susah, tapi ternyata setelah soal yang susah itu, ternyata soalnya susah lagi. Jadi lewatin lagi. Kalau bisa, baca-baca soal dulu ya. Kira-kira soalnya yang susah, ya lewatin. TWK banyak analisis, ada yang hafalan, ada yang nalar. Hubungan peristiwa masa lalu dengan kehidupan berbangsa di masa sekarang. Mungkin jadi pertanyaannya peristiwa masa lalu. Tapi apa hubungannya dengan kehidupan berbangsa di masa sekarang? Mungkin si pertanyaannya itu untuk apa pelajaran dari peristiwa masa lalu dan diimplementasikan di kehidupan masa sekarang. Kemudian penerapan Pancasila dalam kehidupan, kalaupun keluar paling 1-2 pasal. Jadi pasal yang keluar tuh paling tidak 1-2 pasal ya. Kalau punya aku TWK kebanyakan penalaran sih sama bahasa Indonesia. Ya dari awal pertama FR sampai hari ini ya kayak gini TWK tuh penalaran bahasa Indonesia. Menurutku kalau nalar susah TKP kayak benar semua jawabannya. Nah kalau TKP emang dari pertama juga ya si jawabannya mirip-mirip ya. Susah membedakan poin 3, 4, 5 ya. Jadi kayak udah poin 5 padahal itu poin 4, poin 3 kayak gitulah. Kemudian untuk TWK ada bela negara, nasionalisme, penerapan Pancasila, bahasa Indonesia, sistem pemerintahan gitu-gitu. Kalau menurut aku lebih ke penalaran, pengetahuannya dikit, cuma beberapa. Aku terlalu fokus sama TKP dan TWK, makanya kurang maksimal di TIUP padahal gak susah TIUP. Lebih ke nalar aku kayak penerapan dalam kehidupan sehari-hari, lebih ke tricky sih soalnya. Kayak bikin bingung gitu soalnya mirip-mirip jawabannya. Jadi usahakan ya si TKP tuh si Tio dikasih space 30 menit lah. Si TWK juga kasih space 30 menit. 30 sama 30 udah 1 jam kan. Nah selebihnya untuk TKP. TKP kan atau 30 menit untuk TWK, TKP 35, TIU 35 lah. Jadi ya, jangan lebih dari waktu-waktu itu ya. Kalau lebih nanti keteteran. Lebih kenal aku kayaknya penerapan dalam kehidupan sehari-hari lebih ke tricky. Jadi kayak bingung gitu soalnya mirip-mirip jawabannya. Jadi ya si soalnya memang dibuat untuk banyak pengecoh. Jadi si udah mah eh, pertanyaannya bahasanya tingkat tinggi, si opsinya juga banyak pengecohnya ya. Untuk TIU aku dapat satu soal ada 5 data. A persen dari B adalah ada 5 hitungan, satu soal. 5 hitungan, satu soal. Kalau A persen dari B adalah berarti A persen kali B. Begitu ya. Kata dari ini adalah kali ya. A persen dari B. A persen kali B langsung saja. Tapi soalnya kayak gak umum. Biasanya kan 40% dari atau 50% dari. Kalau kemarin 52,25% dari 424.
Setelah saya hitung tadi jawabannya segini ya. 5,25 52,25 kali 424, kemudian hasilnya dibagi 100. Jadi jawabannya segini. Kemudian untuk yang ini 47,75 kali 440, hasilnya dibagi 100. Hasilnya segini ya. Jadi ini memang dibuat untuk cepat ya. Soal-soal TIO ini dibuat untuk dikerjakan dengan cepat. Mungkin ini bisa di bawah 1 menit ya. Sekitar 30 detik lah kalau dikalikan. Serius, itu soal data pendapatan hotel, aku stuck di situ 6 menitan. Wah, ini lebih dari 1 menit nih, bahaya nih. Kalau soal lebih dari 1 menit lebih baik skip dulu ya. Aku tadi dapat X sama dengan 25 kali 5 dan Y sama dengan 20 kali 5. Terus ditentukan mana yang lebih besar. Tadi sudah saya hitung ya. 25 kali 5 sama dengan 125. 20 kali 5 sama dengan 100. Berarti X lebih besar dari Y karena X itu 125 dan Y 100. Silogisme ada tapi yang sederhana gitu. Deret ada, figural gampang, gak sesusah di tryout. Operasi pecahan ada 5 nomor. Perbandingan senilai juga ada, sinonim dan antonim ada. Operasi pecahan ada 5 nomor nih. Lumayan ya. Selebihnya sinonim, antonim, silogisme, figural. Tiup pecahan analogi deret angka perbandingan jarak kecepatan ada. Kalau aku soal cerita cuma 3 soal buat tiunya. Berarti ini yang panjangnya cuma 3 soal ya. Berarti ingat premis pekis sampai akhirnya. Emang itu yang kadang menjebak, tidak dapat disimpulkan. Kalau modus ponen ya, premis P dan Q modus ponen, rumusnya adalah P, Q, kemudian si premis keselanjutnya P, Q, premis keduanya P, kesimpulannya Q. Kalau di sininya Q, maka di sini tidak dapat disimpulkan. Contohnya seperti ini, premis 1. Jika kondisi licin, nah ini P. Kondisi licin adalah P. Jika kondisi licin adalah P. Banyak pembalap jatuh, nah banyak pembalap jatuh yang warna merah ini adalah Q. Premis kedua, kondisi lintasan licin. Kesimpulan banyak pembalap jatuh. Kondisi lintasan licin adalah P. Kesimpulan adalah Q. Ya. Kayak rumus ini kan ya. Kesimpulan adalah Q. Banyak pembalap jatuh. Tapi jika premis 2-nya adalah Q, maka tidak dapat disimpulkan. Premis 2 itu yang ini ya. Premis 2 yang ini. Tapi yang di sininya adalah Q. Kalau premis 2-nya banyak pembalap jatuh, maka kesimpulannya tidak dapat disimpulkan. Kalau mengikuti rumus ya. Rumus modus ponen. Kalau di silogisme, premis pertamanya adalah P ke Q, Q ke R. Kesimpulannya P ke R. Contohnya gini. Premis kesatunya, jika telah lulus sarjana pendidikan, maka mendapat gelar SPD. P-nya yang jika telah lulus sarjana pendidikan. Si Q-nya mendapat gelar SPD.
Kemudian si premis keduanya adalah key juga. Jika dapat gelar SPD, maka berhak daftar CPNS pendidik. Berhak daftar CPNS pendidik ini adalah R. Kesimpulan, jika telah lulus sarjana, P, ini kan P yang di sini. Jika telah lulus sarjana pendidikan, maka berhak daftar CPNS pendidik. Ini kan P, yang ini R, jadi kesimpulannya P dan R. Berhak daftar CPNS pendidik. Gitu ya, kalau pola dari silogisme. Tapi ada juga pola dari modus tollens. Seperti apa polanya? Tulis di komentar ya, di komentar di bawah. Kemudian ada FR lagi, Tio A menghabiskan 5 kg tepung untuk membuat 100 roti. Maka berapa kg tepung yang dibutuhkan A jika ingin membuat 200 roti? Aku banyak yang urutan gitu. Nah, ini ada dua cara ya. Cara yang pertama, dibuat perbandingan lah, perkiraan lah. 5 kg tepung, ininya 100 roti, berarti kali berapa kan? 5 kg kali berapa supaya jadi 100? Kan kali 20 ya. 5 kg tepung kali berapa supaya jadi 100? Ya kali 20 kan. Kemudian yang 200-nya tinggal dibalik. 200. Ini kan sama 20. 200 dibagi 20 adalah 10. Gitu ya. Jadi jawabannya 10. 10 kg. Cara duanya adalah pakai rumus perbandingan senilai. Jadi 5 per 100 sama dengan X per 200. Kemudian dikali silang ya. 5 kali 200 sama dengan 100 kali X. 5 kali 200 adalah 1000. Dan 100 kali X adalah 100X. Kemudian si X-nya adalah 1000 dibagi 100 sama dengan 10. Jadi jawabannya sama ya, 10, 10. Anda bisa menggunakan cara pertama, dan Anda juga bisa menggunakan cara kedua. Itu tergantung dari kenyamanan teman-teman sekalian ya. Aku banyak urutan kayak gitu yang hostnya deret pangkat sama soal cerita. Jadi deret pangkat ini kayak 2 pangkat 2, 2 pangkat 4, 2 pangkat 6, dan seterusnya. Kemudian dicari nilai akhirnya. Kira-kira seperti itu ya. Untuk TKP, soal TKP panjang-panjang, pilihannya juga panjang-panjang. Jadi udah mas soalnya panjang-panjang, pilihannya juga panjang-panjang. Susah membedakan poin 3, 4, 5. Pokoknya harus teliti guys. Oke. Oke, jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar. Simak terus FR yang diberikan Enigma CPNS. Jangan lupa subscribe ya, di sini subscribe dan nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan info. Semoga kalian lulus SKD dan diterima di sekolah kedinasan. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.